Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu konselor milenial? Dan hari ini kita akan membahas tentang sebuah program semester bimbingan konseling. Lebih spesifiknya adalah program semester di sebuah SMK di kelas 10 ya, semester ganjil. Nah, jika Bapak Ibu memperhatikan video sebelumnya, maka Bapak Ibu akan mengetahui bahwa di video sebelumnya saya membuat video tentang program tahunan. Jadi program semester ini adalah melanjutkan program tahunan yang telah saya buat dalam video sebelumnya. Apa saja perbedaannya? Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Pada program semester, waktu yang dialokasikan hanya berkisar 6 bulan ya. Di sini bisa dilihat bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Programnya diturunkan dari program tahunan yang telah Bapak Ibu buat dalam program tahunan. Perbedaannya di sini ada tambahan beberapa poin yang lebih spesifik. Kalau dalam program tahunan hanya ada komponen, kemudian bidang, dan juga alokasi waktu. Di dalam program semester ini ada tambahan fungsi layanan, tujuan. Tujuan ini maksudnya adalah standar kompetensi ya dari siswa. Kemudian ada metodenya dan alokasi waktu. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah di bagian persiapan. Di sini ada berbagai rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan program BK. Karena ini masih program semester ganjil, otomatis dimasukkan persiapan. Kalau program semester genap tidak akan ada program kegiatan, karena persiapan program kegiatan ini hanya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Untuk bidang layanannya kita kosongkan karena ini tidak langsung dengan siswa. Dan untuk tujuannya, standar kompetensinya kita tulis sesuai dengan tujuan penyusunan aja, yaitu tersusunnya program BK yang sesuai dengan keunikan dan karakteristik sekolah. Di sini sama semuanya fungsi pengembangan program. Intinya adalah program BK yang disusun ini sesuai dengan keunikan dan karakteristik. Artinya semua sekolah memiliki program BK yang beda. Nah, ini di sini kemudian bisa dilihat need assessment kita pakai DCM, survei dan lain-lain. Kemudian penyusunan BK bisa workshop, rapat konsultasi ini dengan uji publik, perbaikan pengesahan pakai workshop. Ini standar saja ya, tidak ada yang spesial. Untuk waktunya totalnya sekitar ini ya, 1 minggu, 2 minggu. Ini perkiraan saja. Dan di awal bulan Juli dilaksanakan. Itu pengantar saja ya, persiapan ini penambah saja, suplemen tambahan ya. Nah, yang paling penting nih pelaksanaan. Contohnya nih layanan dasar, karena ini kelas 10 ya. Jadi saya ulangi lagi, ini kelas 10. Jadi ada layanan orientasi. Nah, dilakukan di awal-awal. Di orientasi bidangnya apa yang harus diisi? Jadi ada pribadi, sosial, belajar, karir, semuanya dicentang. Karena dalam layanan orientasi ini termasuk ke dalam 4 bidang layanan. Kemudian fungsinya, untuk fungsinya pengenalan lingkungan, penyesuaian. Untuk pengenalan tata tertib, penyesuaian juga.
Pengenalan peran dan fungsi BK, pengenalan ekskul, dan pengenalan kurikulum adalah pemahaman. Nah, ini tujuannya. Tujuan itu standar kompetensi ya. Kalau Bapak Ibu pasti sudah paham tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensinya ini. Siswa mengenal seluruh sarana prasarana di sekolah, siswa memahami. Nah, intinya adalah tujuan atau standar kompetensi yang harus dicapai siswa nanti. Siswa bisa melakukan apa? Siswa bisa memahami apa? Dan bisa dinilai ketercapaiannya. Jadi harus bisa dinilai ketercapaiannya. Nah, kemudian metodenya ini karya wisata. Contoh ini unik ya, ini unik. Misalkan ini pengenalan lingkungan SMK 3 dilakukan dengan karya wisata. Pengenalan lingkungan SMK 3 Tarakan dilakukan dengan karya wisata. Saya ulangi lagi. Pengenalan lingkungan SMK 3 dengan karya wisata. Maksudnya apa karya wisata? Maksudnya siswa kita diajak untuk berkeliling, jalan-jalan, sambil semacam ada tour guide, dan kita menjadi tour guide-nya, dikenalkan dengan berbagai lingkungan di SMK, misalkan kantin, perpustakaan, lab, dan semuanya. Waktunya adalah 1 kali 45 menit. Dilakukan di bulan Juli minggu ketiga. Seperti itu. Simpel sekali ya. Kemudian tentang pengenalan tata tertib ya, dilakukan dengan ekspositori atau penjelasan, ceramah saja. Selanjutnya contoh yang beda, misalkan ini pengenalan ekstrakurikuler kegiatan sekolah, pengenalan ekskul dengan demonstrasi. Ya, ini unik ya, demonstrasi artinya setiap ekskul nanti harus menampilkan berbagai demo kegiatan di dalam ekskulnya mereka. Misalkan anak bola, mereka demo tentang bola, anak voli, demo tentang voli, dan lain-lain. Jadi ini akan lebih menarik. Untuk waktunya 1 kali 45 menit. Nah, ini kayaknya masih kurang, ini masih mungkin perlu ditambah lagi nih nanti ya. Nah, dan seterusnya ada banyak sekali. Kita cari yang agak berbeda saja, Bapak Ibu, biar bisa terjelaskan semuanya. Misalkan ini ada layanan informasi di sini. Info penyalahgunaan nafsa, kode nilai kehidupan. Yang pertama, informasi nafsa ini dilakukan dengan video edukasi. Nah, ini dilakukan selama 2 bulan, artinya video edukasi tentang nafsa ini nantinya akan diposting selama 2 bulan berturut-turut. Di mana dipostingnya? Dipostingnya di website sekolah atau di Facebook sekolah atau di media sosial sekolah. Nah, yang kedua adalah kode nilai kehidupan ini. Tujuannya mengingat selalu nilai-nilai kehidupan. Dilakukan dengan poster. Nah, poster ini maksudnya seperti apa? Poster ini maksudnya ditempel-tempel setiap dinding ya, sebagai hiasan. Jadi hiasannya tidak hanya bunga, tidak hanya patung, tidak hanya tentang pernak-pernik, tapi juga poster yang unik-unik, yang sering kita lihat-lihat di kafe-kafe, di warung-warung yang unik-unik. Dipajang terus selama 3 bulan. Oke, selanjutnya ini yang rutin ya, bimbingan klasikal ini yang rutin. Nah, untuk bimbingan klasikal ini ada banyak cara ya, banyak sekali metode. Nah, ini tergantung Bapak Ibu sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan keinginannya masing-masing, dan sesuai dengan topiknya. Contoh ini. Di sini ada cara meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sini ada cara meningkatkan kepercayaan diri. Metodenya adalah sosiodrama.
Jadi sosiodrama ini dirasa akan lebih mudah untuk meningkatkan sebagai media untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, sosiodrama. Selanjutnya, contoh yang lain misalkan ini mencari bakat minat. Nah, mencari bakat minat ini kan sesuai dengan dirinya sendiri ya, siswa ya. Nah, saya memakai jigsaw, metode belajar jigsaw. Diharapkan dengan jigsaw itu nanti siswa bisa saling memberitahu teman-temannya bagaimana sih cara mencari bakat minat sendiri. Jika ada yang tahu, bisa berbagi dengan temannya. Untuk yang masih belum tahu tentang jigsaw, bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya ya. Ada video tentang jigsaw. Nah, itu tadi contoh tentang bimbing klasikal. Kalau bimbing klasikal ini rutin ya, setiap minggu. Jadi di sini saya tulis 1 kali 45 menit, 1 kali 45 menit, 2 kali 45 menit. Ada yang paling banyak ini 3 kali 45 menit. Artinya 3 minggu berturut-turut. Apa ini? Ini adalah cara belajar efektif. Cara belajar efektif saya alokasikan 3 kali 45 menit selama 3 minggu berturut-turut sebelum ujian akhir semester. Contohnya seperti itu. Dan kemudian ada lagi bimbingan kelompok, yaitu pengelolaan stres dan latihan bersikap asertif. Ini dengan psikodrama dan sosiodrama. Ini saya alokasikan 8 kali 45 menit. Sekitar 3 jaman lah mungkin ya, 2 sampai 3 jam. Nah, ini selama 2 minggu berturut-turut, jadi ada 2 pertemuan nanti. Ini adalah program bulanan kami. Di 2 bulan sekali kami melakukan program semacam bukan seminar ya, psikodrama, kegiatan role play. Nah, kemudian yang selanjutnya ada layanan peminatan. Karena ini masih awal sekolah, jadi ada penempatan penyaluran dan penempatan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin kalau udah kelas 2 atau mau kelas 3, biasanya ada praktek kerja industri ya, kita masukkan di sini praktek kerja industri. Karena di sini masih kelas 1, jadi penempatan penyaluran ke jurusan ya. Kemudian ekskul yang paling penting. Nah, kemudian selanjutnya ada layanan responsif. Ini metodenya kita kosongin karena memang layanan responsif metodenya sudah masuk ke dalam kegiatan itu sendiri ya. Jadi ya. Selanjutnya adalah layanan dukungan sistem. Ada kolaborasi guru, orang tua, ahli, pengembangan. Ini sebatas program sekolah yang sangat insidental sekali ya, artinya bukan insidental ya kan ya. Misalkan begini, kolaborasi dengan orang tua. Misalkan ada orang tua yang ingin konsultasi dengan guru BK ya, jadi minimal kita 1 kali dalam semester setelah UAS biasanya kita alokasikan di situ. Tapi kalau sewaktu-waktu, dimana jadi sendiri tulis insidental, sewaktu-waktu orang tua ingin konsultasi diskusi, ya kami bersedia. Kemudian untuk pengembangan profesi APKIN ini temu MGBK ya, temu MGBK atau APKIN juga biasanya 1 bulan sekali pasti ada. Dan kemudian untuk meningkatkan kompetensi kita tulis di situ dinas latihan. Nah, itu biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Kita tulis insidental sesuai dengan biasanya bulan-bulan apa kita tidak tahu. Untuk evaluasi supervisi ini akhir bulan saja. Tujuannya yang mengevaluasi ya. Kalau supervisi memang dalam 1 semester rentangnya selalu ada supervisi terutama dari koordinator BK. Kalau evaluasi hanya 4 minggu, 1 bulan terakhir di akhir semester untuk menilai seberapa capaian dari program semester ini. Kemudian di sini ada keterangan ya, sama seperti program tahunan, keterangan
bidang, ada keterangan fungsi layanan. Dan dengan fungsi layanan ada banyak ya. Ini yang harus paham semuanya. Ada pemahaman, fasilitasi, penyesuaian, penyaluran, adaptasi, pencegahan, perbaikan, penyembuhan, pemeliharaan, pengembangan, dan advokasi. Ini simple ya, ini basic, dasar-dasar BK, semuanya guru-guru pasti tahu semua. Saya rasa itu aja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada saran, ada kritik, silahkan bubuhkan komen di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam konselor milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.